So, kalau misalnya ada seorang pemimpin, jadi Anda bilang nih ke bawahan, ke tim gitu kan, pokoknya ini aturan baru. Ya, tiba-tiba Bapak melakukan, lalu tiba-tiba anak buahnya tidak melakukan. Pertanyaannya, salah siapa itu, Pak? Anda memberikan sebuah instruksi, sebuah sistem. Ya. Lalu Anda memerintahkan ke tim Anda. Tiba-tiba bawahannya itu tidak seperti yang Anda perintahkan. Nah, itu salah siapa? Pimpinannya atau salah bawahannya? Kalau ada perintah tidak dijalankan oleh bawahan, salah siapanya tuh? Pimpinannya atau bawahannya? Tergantung gimana, Pak? Jadi perintahnya tidak 100% Oke. mudah dipahami. Oke. Bisa juga dari bawahnya nggak paham. Ya, dengan nggak pindahnya. Lalu yang terjadi dua-duanya asumsi. Miskom, Pak. Miskom. Tidak dijalankan sesuai dengan apa yang dimau. Tidak dijalankan sesuai dengan apa yang dimaksudkan, gitu ya. Ya. Padahal nanti kan biasanya kan kita, oh saya kan udah bilang kemarin, tapi tidak dilaksanakan. Tapi anak buah ngelihatnya satu perintahnya, yang kedua apanya Pak? Yang dilakukan oleh pemimpinnya, betul ya? Nah, yang sering terjadi apa? Masing-masing asumsi. Asumsi apa? Asumsi kalau perintahnya itu dipahami. Satu tuh ya. Asumsi kalau bawahannya memahami. Asumsi kalau bawahannya mau melakukan. Ya, terus asumsi lagi tuh. Asumsi kalau bawahannya bisa melakukan. Betul ya? Lalu bawahannya asumsi juga. Asumsi apa? Pimpinannya juga bisa mempraktekkan. Gimana? Pimpinannya juga bisa mempraktekkan. Pimpinannya juga bisa mempraktekkan. Ya, lalu bawahannya asumsi. Biasanya kayak begini. Gitu kan? Biasanya. Lalu ketika dicek, yang terjadi apa? Miskom. Nah, miskomnya ada di mana? Ada di dua-duanya nanti. Kita akan belajar nanti ada namanya leadership, ada namanya followership. Kan pertanyaannya bawahannya, kenapa bawahannya tidak ngecek? Biasanya kalau ngecek, diapain sama atasannya? Pak, ini maksudnya gimana ya Pak? Loh, aku kan tadi udah ngomong. Masa kamu gitu aja nggak mengerti? Ini kan udah biasa dilakukan. Lalu apa yang terjadi bawahannya? Nanya lagi apa enggak? Walaupun nggak ngerti nih. Oh ya udah Pak, siap. Laksanakan sesuai dengan apa yang biasa. Nggak taunya yang dimaksud pimpinan apa? Yang dimaksud oleh Anda nih sebagai pimpinan? Nggak begitu. Betul ya? Nah ini terjadi miskomunikasinya. Sering nggak Pak kayak gini terjadi di Hakasis Pak? Nggak pernah. Kalau di Medan Sumatera Barat sering Pak, kalau lapangan biar nggak kali. Oh iya. Benar. Tolong ini AC-nya diapakan dulu lah. Ini apa kali nih AC-nya? betul itu betul ya. Tapi kok paham gitu. Nah nanti sampai di level itu Pak, level yang tadi diapakan itu supaya apa nanti? Itu perlu namanya naturalisasi. Naturalisasi itu apa? Perlu sering-sering ngobrol, diskusi. Nah ini pemimpin jarang ke lapangan, jarang ngobrol, jarang diskusi target, jarang menyamakan persepsi. Ya, tapi tahu-taunya pengennya apa yang diperintahkan, pengennya dilaksanakan. Ya, tadi kan saya bilang, paham Pak? Paham. Jadi udah bilang, paham. Katanya nggak paham juga. Tadi kuncinya udah dibilang tadi. Kuncinya gimana tadi, Pak? Ketika saya nunjuk, panjenengan nggak ikut nunjuk. Ketika saya ngerubah, nggak ikut berubah, gitu ya. Sampai sini, Pak. Bahwa nanti ketika kita memimpin itu, lawannya, musuhnya yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Ada asumsi, ada regulasi emosi dan kawan-kawan yang sebentar lagi kita akan belajar sama-sama. Ya, dan baru musuhnya adalah
rekan kerja kita. Ya, jadi memimpin nanti ada memimpin ke samping, memimpin ke bawah, memimpin ke atas. Karena kepemimpinan itu adalah nanti ujungnya adalah influence, berarti kepemimpinan tidak tergantung jabatan. Ya, kita belajar nanti pelan-pelan ya Pak. Oke. Siap Pak belajar? Siap? Oke. Hakasis punya apa? Yel-yel nggak? Kalau dipanggil Hakasis, panggilnya apa? Jawabnya apa? Spirit of Innovation. Gitu. Coba. Hakasis. 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 Kasih tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Tangannya berarti dulu ya. Ini mah nantang. Oh iya. Tuh, ini aja udah miss call. Ini aja udah miss call. Coba ulangin, Pak. Hakasis. Oke, Hakasis. Kasih tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Ini aja udah lupa lagi. Berarti ada pembiasaan. Nanti ketika kita pengen melakukan perubahan, Pak, perlu ada pembiasaan. Pembiasaannya apa? Tadi kita sepakat tepuk tangannya gimana, Pak? Anak TK. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Yeay. So, Bapak-bapak, ini karena nggak ada ibunya nih ya. Jangan dikira kalau kita sudah ngomong sekali, mencontohkan sekali, lalu itu akan menjadi kebiasaan atau jadi budaya. Perlu dilakukan berulang-ulang kali. Jadi pemimpin nanti yang pertama nggak boleh nyerah. Kalau belum terjadi, berarti komunikasi kita belum benar. Gitu ya. Oke, lanjut dulu Pak. Ini sedikit tentang saya. Nah, ini berteman dengan Pak Dirja sudah lama dan membantu di beberapa sama di perusahaan konstruksi juga, termasuk klien adalah Wika Beton, Wika Satria yang dia mendidik manajer level up Wika. Jadi ada Wika Gedung segala macam tuh. Pak Tony Warsono, betul. Kenal ya Pak? Mantan apa? Mantan. Enggak lah Pak, masih guru kita Pak, enggak ada mantan murid Pak. Pak Tony Warsono orangnya eksentrik, tegas, dan punya share will. Share will itu punya keteguhan Pak. Kalau dia pengen sesuatu, dia memastikan sesuatu itu jadi. Begitu ya Pak ya? Betul ya? Saya ngeliat sendiri di hasilnya di Wika Satrian itu. Di orang-orangnya yang tadinya Pak, orang-orang lokal, orang-orang setempat dilatih sampai bisa ramah, sampai bisa tahu service excellent, sampai tahu kebersihan dan lain-lainnya. Warga lokal. Jadi ketika dia perlu marah, ketika dia perlu membangun hubungan. Itu salah satunya, dan banyak lagi. Ya, nanti kita akan kurang lebih belajar materi yang kurang lebih sama, dan kita pengen kita meningkat. Jadi ada quotes yang saya suka banget ya. Seorang leader itu adalah seorang pembelajar Pak. Ketika leader berhenti belajar, dia nggak jadi leader lagi. Kenapa dia nggak jadi leader lagi? Karena dia berhenti untuk mengupgrade dirinya, sehingga dia memimpinnya itu dengan cara yang kebiasaan saja, dan nggak ada hal baru, tidak ada adaptasi lagi. Padahal memimpin dari waktu ke waktu itu perlu adaptasi. Permintaan dari customer saat ini berubah atau tetap? Berubah. Permintaan dari HK berubah atau tetap? Kualitas, ada teknologi, kita perlu berubah Pak. Ya, ada standar kualitas yang baru, standar manajemen yang baru, kita perlu berubah Pak. Perlu berubah. So, programnya namanya adalah Transformational Leaders Program. Kita bertransformasi. Pertanyaan dasar, apa itu transformasi? Apa bedanya dengan berubah?
Sebelum lanjut, apa itu transformasi? Apa bedanya dengan berubah atau perubahan? Berubah, change, sama transformation. Kalau transformasi kurang baik menjadi baik, good. Kalau berubah, Pak? Bisa jadi baik, bisa jadi nggak baik. Oke, good, thank you. Apalagi, Pak? Beda transformasi dengan berubah. Change itu kan dia abstrak. Oke. Sedangkan transformasi itu evolusi. Ada upgrade ya. Oke, thank you. Ada lagi, Pak? Apa beda transformasi dengan berubah? Ini kalau nggak paham basic ini, nggak bisa transformasi juga kita. Bapak ini kayaknya mikirnya keras nih. Enggak ya? Oh enggak ini enggak mikir atau gimana? Lelah ya. Lelah. Transformasi itu, Pak, adalah perubahan yang kita rencanakan. Ya, karena kita rencanakan perubahannya berarti pasti lebih baik. Kalau berubah saja itu perubahan bentuk, belum tentu lebih baik. Jadi Anda misalnya awalnya semangat gitu masuk ke perusahaan, ya, let's say namanya Hakasis gitu ya, masuk ke perusahaan, tiba-tiba ngelihat lingkungannya nggak kondusif, orang-orangnya toksik misalnya, kerjanya males-malesan orang-orangnya. Yang tadinya semangat, tiba-tiba ada senior yang bilang, udahlah, di Hakasis ini enak, nggak usah semangat-semangat amat. Oh ketawa Pak, ada yang begitu ya? Enggak, atau saya sendiri yang begitu Pak? Udahlah, begitu tuh. Lalu, enggak, aku masih semangat. Ya, tapi besok begitu lagi, besok begitu lagi, akhirnya bapak-bapak berubah. Yang tadinya semangat, mau inovasi, mau improvement, mau menjadi leaders yang baik gitu, tiba-tiba loyo. Berubah juga enggak? Berubah. Enggak semangat lagi. Ya, itu namanya berubah. Tapi kalau transformasi, kita pengen ke titik A, dari titik A pengen ke titik B, lalu kita merencanakan perubahannya, lalu ada perubahan terjadi dalam diri kita, itu namanya transformasi. Sampai sini dulu nih Pak. Paham? Takut dibilang paham, nggak taunya nggak paham. Paham Pak? Paham. Apa itu transformasi? Perubahan yang lebih baik, perubahan yang direncanakan. Oke, apa itu berubah Pak? Ya berubah aja gitu. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Lanjut. Gini ya. Nah, kita akan ngomongin fundamental leadership. Jadi basic-basicnya leadership ini apa sih kita akan ngobrolin. Direksi Kayaknya begitu Pak. Takut. Ada nggak ada Pak? Ya kok masih ditanya loh Pak. Silakan diteruskan karena pikir ya. Ya Pak Aziz, Pak Zek, Pak Joko, terima kasih Pak. Selamat berlatih ya. Amin. Jaya. Nah, ini baru senyum lepas nih Pak, Oke. Emang gitu ya kalau ada Pak Ajis ya? Hah? Pak, kalau gitu Bapak berdua boleh pindah situ aja Pak. Kalau enggak Bapak juga Pak. Pemimpin masa depan.
Di sini Pak, di situ Pak. Ayo. Ayo Pak. Biar nggak terlalu ini apa, terlalu negatif. Pak, Bapak juga Pak. Nah, gini dong. Jadi agak lemas sedikit kan? Boleh Pak, belakang Pak. Bapak nanti terlalu ini sama saya apa? Nggak, iya. Terlalu dekat dengan layar. Ini ada kutipan Pak, namanya John Quincy Adams. Ya, dia bilang, kalau tindakanmu menginspirasi orang lain untuk dream more ini bermimpi lebih, ya, belajar lebih dan melakukan lebih, Anda menjadi seorang leaders. Jadi apa yang kita lakukan membuat orang lain berani mimpi lebih, bertindak lebih, melakukannya mau ekstra. Ya, karena kita memimpin, maka kita menjadi pemimpin. Kalau enggak, maka kita akan jadi atasan saja. Apa bedanya leaders Pak dengan leadership Pak? Ya, pemimpin. Ya. Jadi atasan atau jadi pemimpin? Pertanyaannya, Bapak mau jadi atasan saja atau menjadi pemimpin? Di plan Bapak masing-masing nih. Jadi pemimpin? Serius Pak? Serius. Karena konsekuensinya agak effort banyak kalau mau jadi pemimpin. Tidak seperti yang biasanya. Ya. Kalau pemimpin Pak, pemimpin nih Pak, orang yang memimpin sebuah kelompok, tim atau organisasi atau suatu lakon. Kalau mau jadi pemimpin, maka kita perlu punya yang namanya ada leaders, ada namanya leadership. Apa itu leadership Pak? Boleh Pak? Leadership apa Pak? Kepemimpinan. Apa itu? Kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan memimpin, mengendalikan perasaan atau tindakan orang lain. Oke. Kemampuan orang untuk membuat orang, mempengaruhi orang, ya, dengan cara mempengaruhi perasaannya, tindakannya untuk mencapai tujuan. Jadi ujungnya kepemimpinan adalah pengaruh. Ya, ujungnya kepemimpinan apa Pak? Pengaruh. So, kalau Bapak adalah seorang kepala plan, tapi yang lebih didengar oleh teman-teman yang di bawah bukan Bapak, maka kepemimpinan kita masih ada gapnya namanya. Ya. Leaders sama leadership. Apa beda leaders sama leadership? Kalau leaders ada ship-nya nih. Kan tadi kita ngomongin leaders ya. Lalu ada yang namanya leadership. Ada tambahan ship-nya. Apa ini Pak? Ada ship-nya ini Pak. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan dia, ngomongin ini nih Pak. Kualitas dari kata sebelumnya. Ya, apapun yang ada ship-nya, dia menunjukkan apa? Kualitas. Jadi ada leaders, ada leadership. Kita selalu ngomongkan gini Pak ya, wah orang itu leadership-nya enggak banget nih. Leadership-nya enggak bagus. Ngomongin apa tuh? Kualitas bagaimana dia memimpin. Kalau ada leadership, berarti ada followership. Ya. Kalau ngomongin follower apa Pak? Follower. Ngikut atau subordinate. Betul ya? Berarti kalau ngomongin followership apa Pak? Kualitas seorang pengikut ketika berada di dalam satu tim. Ya, pertanyaan kita ketika memimpin pengennya punya followers banyak atau punya followers yang punya followership? Pengennya
bawahan kita ikut manut, nerimo ing pandum, apapun yang kita minta kerjakan, laksanakan, atau dia punya followership. Followershipnya itu berarti apa? Kualitas seorang follower. Dia tidak selalu manut, Pak. Dia punya argumen, dia berani mengajukan pendapat, punya self motivation atau punya motivasi sendiri, tanpa diperintah dia bisa jalan sendiri, Pak. Punya inisiatif sendiri. Ya, tanpa kita banyak marah-marah, dia bisa, oh Pak, oke, ini salah saya Pak, saya akan tanggung jawab. Ya, maunya yang gimana? Mau yang punya bawahannya yang nurut aja, atau mau punya bawahan yang punya followership? Nah, untuk mau punya bawahan yang punya followership, kitanya perlu berubah, punya leadership juga. Nah, tantangannya di sini, Pak ya. Ya, ada leadership, ada followership. Nah, ini kepemimpinan. Saya ada video, Pak. Ini mungkin suaranya kecil, tapi kita lihat gambarnya aja ya. Saya jelasin ya, Pak ya. Jadi ini orang, dia nggak tahu, Pak. Ini kelompok eksperimen. Setiap ada bunyi tit, orang-orang yang ini nih pada berdiri, Pak. Cuma dia yang nggak tahu nih. Jadi ketika tit, orang-orang berdiri, akhirnya dia ikut apa? Ikut berdiri. Oke. Sebentar, biar ada suaranya ya, Pak. Oi. Oke. Sekarang dia sendirian, Pak. Pertanyaannya, dia akan ngikut nggak? Oke. Sekarang dia ngikut. Ngikut ya. Sekarang kalau ada orang lain nih, Pak. Apa yang akan terjadi nih, Pak? Ngapain deh? Kira-kira orang ini ngikut nggak, Pak? Jadi ada orang-orang baru lagi nih, datang dia. Oke, kata dia. Ikut juga. Tadinya cuek orang ini, Pak. Lama-lama dia ikut juga. Oke. Apa yang bisa kita pelajari dari film atau video barusan, Pak? Apa, Pak? Mencontohkan gimana? Oke. Kita perlu mencontohkan dulu sebelum kita memerintah. Kalau di hak asis gimana tuh? Contohnya? Ya. Oh, oke. Kita ngasih contohnya untuk masuk pagi gitu ya. Oke, thank you Pak. Pak siapa Pak nama Pak? Pak Andika. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Andika. Yeay. Apalagi Pak? Semakin banyak yang mengikuti akan menjadi kebiasaan. Gimana Pak? Semakin banyak yang mengikuti akan menjadi kebiasaan. Semakin banyak yang ngikutin akan jadi kebiasaan, gitu ya.
Oke. Contohnya di hak asasi gimana Pak? Nah, kalau sudah dilakukan semua melakukan, yang lainnya akan pasti lakukan. Kalau semuanya melakukan, yang lainnya akan melakukan juga, mau tidak mau gitu ya. Terpengaruh ya. Oke. Ngaruh ya. Pak? Orang lama kita biasa budaya lama Ya. terpengaruh dengan budaya lama ini. Budaya lama lingkungan. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat bapak-bapak ini. Pak siapa nama Pak? Hah? Pak Wuri. Bapak? Munir. Ya. Ada lagi Pak? Konsisten. Apa yang konsisten Pak? Setiap yang akan kita misalkan tadi masuk pagi ya, kita Ya. ya konsisten harus pagi terus setiap hari. Jadi nggak ada lagi bahasanya kita mau molor atau tidak konsisten. Oh, oke. Lakukannya secara Terus menerus ya. Ya. Mudah nggak Pak konsisten Pak? Kalau kita mau pasti akan berubah. Kalau kita mau pasti akan berubah ya. Oke, thank you. Bapak sama Bapak nama Pak? Pak Bambang. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Bambang. Ada lagi? Dari tengah sini? Ke satir banget. Satir. Biasa sebelumnya kayak gini kok, udah lihat aja orang yang sebelumnya kayak gini. Oh, orang sebelum-sebelumnya kayak gini ya udah begini aja. Padahal aturannya ada nggak? Gitu ya. SOP-nya begini nggak? Nggak tahu kan gitu ya. Oke. Thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Sobat Pak. Pak Ferdi. Yeay. Ada lagi Pak yang punya pendapat. Kita cara belajarnya cara belajar orang dewasa ya Pak. Cara belajar orang dewasa itu cirinya ada namanya pedagogi, ada yang namanya andragogi. Pedagogi itu atau pendidikan dia adalah sumbernya dari gurunya. Kalau andragogi sumbernya dari ya Anda semua nanti yang lebih aktif. Oke, betul Pak. Di kantor itu seringkali ada orang-orang lama yang punya kebiasaan tertentu yang menjadi sebuah semacam kesepakatan. Ya. Sepakat enggak? Bisa jadi enggak, tapi semacam kesepakatan. Tapi orang-orang kompak melakukannya caranya begitu. Ngecor atau misalnya mixing gitu ya. Mixing dulu Pak, saya ngelihat senior-senior saya cara mixingnya begini. Ya, lalu ada anak baru. Dia punya ilmu, dia kuliah nih. Ya, punya ilmu nih, punya kuliah. Lalu dia masuk, lalu ketemu dengan orang-orang lama. Terus dia bilang gini, ini mixingnya emang SOP-nya begini. Dia nanya tuh. Lalu kata orang lama apa? Biasanya begini gitu. Keterbiasaan. Ya, keterbiasaannya begini. Lalu orang lama ini akhirnya apa? Nggak begini. Kalau begini, hasilnya kualitasnya akan begini. Ya kalau kamu mau begitu ya itu mah di perusahaan kamu yang dulu, di sini mah beda. Di sini mah begini. Orang dulu aja nggak apa-apa kok. Nah, iya. Begitulah gitu ya. Orang dulu aja kita fine-fine aja kok. Lalu malas berubah. Berubah itu paling berat Pak ya. Yang ujung-ujungnya orang baru ini yang tadinya punya ilmu segala macam, dia ngomong ke atasannya apa? Udahlah ikutin aja. Akhirnya dia apa? Ya udahlah ikutin. Jadilah dia seperti orang yang tadi, gitu kan? Nanti besok-besok ada orang baru lagi, Pak. Terus dia punya ilmu lagi, terus dia ngobrol sama orang yang tadi punya ilmu tadi, Pak. Oh ini begini, lu tahu nggak ini akan begitu? Akan bikin kualitasnya kurang. Tahu. Terus kenapa tetap dilakukan? Ya dari dulunya juga begitu. Kebiasaannya begitu gitu kan. Terus kenapa lu nggak ngomong gitu kan? Gue udah ngomong sih, cuma ya udahlah. Biarin aja. Familiar nggak Pak? Familiar. Banyak yang begitu ya? Banyak. Bapak termasuk yang ada di dalamnya apa enggak itu sebenarnya? Termasuk, alhamdulillah Pak. Pak siapa Pak? Pak Yanto. Ya Pak Yanto. Zona aman. Begini, perubahan itu dimulainya yang pertama adalah perlu jujur dulu dan menerima bahwa kita punya gap.
Ya, jadi kalau misalnya kita kan tadi ya transformasi Pak, itu kan akan membawa kita dari titik A menjadi titik B, betul ya Pak? Nah, titik A ini yang ideal, titik B ini yang ideal misalnya, atau yang kita inginkan, ini adalah yang aktual. Ini aktual, ini ideal. Jujur itu Pak, menerima, mengakui bahwa saya saat ini ada di titik A atau kondisi tidak ideal. Menyangkal Pak, menyangkal, enggak kok, aku enggak begitu, itu merasa bahwa kita sudah ada di titik B. So, karena dia menyangkal, dia akan, kalau dari titik kan ketahuan nih jaraknya. Ya, ada gapnya kan ketahuan Pak ya. Kalau dia, oh iya ya, saat ini saya belum seperti itu. Ketahuan tuh. Ada mau berubahnya dia. Tapi kalau menyangkal, apa yang terjadi Pak? Mau dia bergerak, mau dia berubah, atau begitu-gitu aja. Kalau menyangkal, akhirnya dia, karena dia merasa udah di titik B, dia merasa bahwa I am fine. Saya tidak perlu berubah. Nah, ini musuh perubahan pertama nih Pak. Ya, penyangkalan. So Pak, terima kasih Pak. Jujur bahwa, iya Pak, saya juga ada di zona nyaman. Enggak apa-apa. Ya, saya apresiasi Pak. Yang lain sama, begitu juga? Ya kurang lebih lah. Nggak apa-apa Pak, menertawakan diri sendiri. Bagus. Lanjut. Ya, ini sebuah contoh di mana nantinya kita, orang-orang yang sudah terpengaruh tadi, ketemu dengan orang-orang yang baru yang belum tahu, kita akan menjadi pengaruh bagi orang lain. So, hati-hati. Karena Bapak ini adalah kepala plan, maka sumber perubahannya itu ada di Bapak-Bapak. Ya, Bapak-Bapak berubah, bawahnya ngikut. Ya, tapi kalau misalnya Bapak ngomongnya begini Pak, waduh berubah angel ya, kok anak-anaknya susah. Ya, menyalahkan timnya, saya jamin nggak akan ada perubahan. Timnya susah, ya memang begitu adanya. Sehingga yang perlu berubah pertama kali siapa? Pimpinan. Lalu barulah kita nanti mempengaruhi circle terdekat. Ya, di bawah Bapak ada kepala produksi, ada kepala quality, lalu ada bagian staff admin. Itu dulu Pak. Ya. Ini dulu diselaraskan tuh, buy-in mereka. Nanti kita belajar pelan-pelan Pak caranya ya. Baru nanti berubah pelan-pelan semuanya. Oke, lanjut kita Pak. Hakasis. Kok bengong? Hakasis. Spirit of Innovation. Oke, nanti peran pemimpin ini yang sering kali dilupakan. Peran pemimpin itu nanti ada dua kelompok besar. Ada yang sebelah kanan dia, ada yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan itu peran pemimpin yang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan kawan-kawan. Ya, yang ujungnya adalah mengelola pekerjaan. Tadi Bapak-bapak dievaluasi dari peran Anda sebagai kepala plan yang bagian ini nih. Ya Pak ya? Betul ya? Gimana rencananya? Gimana pengawasannya? Ada berapa? Targetnya bagaimana? Tadi kan gitu ya. Nah, kita perlu punya tuh keahlian itu. Ya. Yang berikutnya adalah mengelola orang. Cek. Yang berikutnya adalah mengelola orang. Cek. Tes. Ada yang keinjek-injek nih. Tes. Baterai masih aman. Wait. Tes. Cek. Yang berikutnya adalah ngelola orang. Ngelola orang ini apa Pak? Ngelola orang ini Pak,
Di sini ada membangun iklim kerja yang baik, ngembangin orang, memotivasi orang, gitu ya. Ya, memotivasi tim dan lain sebagainya dan lain sebagainya. So, pemimpin ini punya dua pekerjaan nih Pak, yang kanan dengan yang kiri, ada yang ngelola pekerjaan, ada yang ngelola orang. Pekerjaan tidak akan dia bagus, selesai atau excellence dia kalau orangnya nggak dikelola. Leadership Pak, definisi yang beberapa ahli bilang itu adalah getting result through people, mendapatkan hasil melalui orang lain. So, kalau kita leaders Pak, kita pemimpin di plan yang perlu punya effort banyak, itu adalah orang lain. Nah, pertanyaannya kan gini, gimana ya? Nah, ini yang nggak mudah. Kita dibayar lebih Pak, jadi kepala plan, dapat tunjangan jabatan, tunjangan sebagai leaders, gunanya adalah salah satunya ya ngelola orang, mulai dari ngembangin sampai orang ini kompeten, sampai orang ini ya kita akhirnya punya iklim kerja yang bagus. Ya, ini tugas leader. So nanti biasanya terjadi di banyak perusahaan begini. Wah, bawahan saya nggak kompeten. Kalau bawahan saya nggak kompeten, maka itu tugasnya siapa itu? Mengkompetenkan bawahan. Pemimpin, tapi biasanya dikasih ke HR. Tolong dong kompetenin bawahan saya. Enggak, ini tugasnya Anda sebagai pemimpin. Ya, dibantu oleh HR. Jadi yang punya concern terhadap orang-orang ini perlu kompeten, kita. Yang nanti mementor, kita juga. So, kalau nanti misalnya ada orang yang ngomong begini Pak, wah aku nggak ada waktu ya mentoring anak-anak ini atau melatih anak-anak ini, ngasih pengarahan pada anak-anak ini. Artinya apa? Artinya dia belum jadi seorang pemimpin. Mungkin dia adalah staf yang punya banyak teman gitu ya. Karena kerjaannya adalah ya kerjaan ini aja nih Pak, ini kerjaan stafan juga ini. Kerjaan pemimpin salah satunya adalah ya ada stafnya, kerjaan manajemennya nih, ya ada kerjaan people-nya gitu. Jadi sempatkanlah waktu untuk Anda menjadi orang yang di people manajemennya juga, bukan hanya task manajemen. Ya. Sampai sini masuk akal Pak? Angkat tangan kanan ke atas Pak. Pegang keningnya, usap-usap bilang masuk akal. Masuk Pak. Ada dua pihak di kepemimpinan. Sebentar, Mbak Vita, sampai jam berapa sesi ini? Jam 5, Coach. Jam 5 ya? Iya. Oke. Jam 5, 10 menit lagi ya. Saya selesaikan ceramah semua. Nanti malam kita akan banyak simulasinya. Ada dua pihak, ada leader, ada followers. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Dan siap memimpin dan siap juga dipimpin orang. Ya, jadi lucu kalau misalnya ada bawahan sama kita itu eyel-eyelan, means followershipnya, atau kita sama atasan eyel-eyelan, jadi followershipnya. Seorang leaders itu yang bagus itu pasti awalnya adalah followers yang bagus juga. Jadi leadership terbentuk karena dia punya followership. Dan di perusahaan tidak ada yang peran kita yang tidak ada followershipnya. Ya, sampai dengan level direksi Pak, itu pasti ada followershipnya. Direksi harus nurut apa kata? Megang saham kan gitu. Betul ya? Ya sampai dengan direktur Pak, pasti dia ada sisi followershipnya. Ya. Lanjut. Siapa yang dipimpin? Diri sendiri. Diri sendiri. Oh, udah baca nih bagus. Yang paling pertama kita pimpin adalah diri kita sendiri. Nantinya Pak, Bapak boleh cek definisi kepemimpinan dari ahli-ahli manapun Pak. Leadership is self leadership. Ya, kepemimpinan adalah memimpin diri sendiri, yang konteksnya memimpin diri sendiri ketika berhadapan dengan lingkungan.
berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan target yang baru. Gagal kita di self leadership, gagal semua itu Pak. Contoh paling gampang gini, punya karyawan yang ngeyel Pak, susah, angel? Ada? Ada, Pak. Ada. Self leadership mainnya nanti di sini Pak. Kalau kita ketemu dengan orang yang ngeyel, kan kita akan melihat bagaimana diri kita kan. Punya nggak kita cara baru, strategi baru, taktik baru ngadepin orang ini? Mau nggak belajar? Mau nggak nundukin ego satu tuh? Atau mau nggak kita mengontrol emosi kita ketika kita berhadapan dengan orang yang ngeyel ini? Nah, itu ngomong self leadership semua tuh. Mau nggak kita, meskipun dia ngeyel, kita masih merasa bahwa ini masih tanggung jawab saya. Mau nggak ngomong begitu? Gimana? Mau nggak tuh? Makanya self leadership adalah kunci dari kepemimpinan yang lain. Memimpin bawahan, ya. Nah yang berikutnya Pak, ini kalau memimpin bawahan kan enak ya Pak. Enaknya apa? Secara struktur kita bisa perintah, betul ya? Ya. Kata bawahan, wah yang ini enggak, udah ikutin aja apa kata saya, jalankan saja. Tapi Pak ini enggak, jalanin aja, bisa, betul ya Pak? Pertanyaannya, gimana kalau mimpin rekan kerja? Tidak ada dalam garis koordinasi, tapi ada di sebelah kita nih. Komunikasi, gimana? Diskusi. Apalagi Pak? Saran. Minta saran. Oke, good. Apalagi? Memberikan masukan. Oke. Yang biasa terjadi nih Pak, yang bisa terjadi jika seorang, misalnya orang kepala departemen gitu ya, seorang kepala departemen dia punya problem dan problemnya itu ada pengaruhnya dari departemen yang lain, ya, maka dia suka banget di kepemimpinan itu ada namanya tanggung jawab Pak, suka banget nggak mau tanggung jawab dan merasa bahwa itu udah di luar kewenangan saya, job desk saya nggak nyampe ke sana. Pertanyaannya, kalau kita punya kepemimpinan, apakah kita akan diam? Ya kayak tadi itu, ya udahlah saya ngurusin anak buah saya aja. Atau kita akan berusaha mempengaruhi kepala departemen sebelah. Apapun caranya kan gitu ya. Karenanya ada ahli leadership Pak yang bilang begini Pak. Seorang manajer itu Pak, kerjanya itu harusnya tuh cuma dua Pak. Ya cuma dua. Yang pertama adalah meeting. Meeting apa? Meeting kayak gini. Ya, meeting koordinasi dia. Teman-temannya itu di meetingin. Meeting pengembangan tim, ya, ngembangin orang, coaching, ngajak orang untuk kita didik gitu ya, di mentoring, diajarin, di training. Yang kedua adalah ngopi-ngopi Pak. Ya. Ngopi-ngopi itu apa? Bergeni. Ngopi-ngopi. Ngobrol, build relationship namanya. Ya, bukan minum kopi ya, ngopi, beda. Ngopi sama minum kopi itu beda. Kalau orang bilang gini, bro, ngopi yuk. Warung, ketika ke warung, minumnya apakah pasti kopi enggak? Belum tentu kan? Ya, ngopi itu kegiatannya. Ya, di sana ngapain ngopi-ngopi itu Pak? Komunikasi, ngobrol. Apalagi? Gibah. Iya salah satunya. Apa? Menghayal bodoh, ngecapruk gitu kan. adu susah, suka nggak ada yang ada susah itu? Adu menderita lah gitu. Pokoknya siapa yang paling menderita dia menang gitu. Aku plannya ya, ininya customernya susah ya. Oh apalagi aku mas. Lebih susah lagi gitu. Sampean kan enak, anak buahnya ada 50, aku cuma dikasih 30. Lah sampean enak 30, nah, iya aduh susah. aduh apa namanya? Aduh kesedihan.
Siapa yang paling sedih itu yang menang, gitu ya. Ngopi, Pak, atau build relationship dengan siapa? Dengan sesama managers. Ya, gunanya apa, Pak? Gunanya kalau nanti kita punya sesuatu yang kita pengen tim sebelah itu melakukannya, karena tadi leadership adalah ujungnya adalah pengaruh, betul ya? Dia tidak tergantung jabatan, betul ya? Maka kita akan memintanya dan orang itu akan melakukannya dengan senang hati. Bayangin kalau enggak. Ya, bayangin aja kalau enggak. Kalau enggak itu apa? Ya, kita jarang ngopi-ngopi, jarang ngobrol, ya cuek-cuekan, bahkan diomongin gitu. Tiba-tiba minta tolong. Kalau kata orang yang dimintain tolong gimana? Dia akan ngomong apa? Ya nggak gitu sih ngomongnya. Cuma dia akan ngomong apa? Oke, siap. Gitu ya. Tapi dikerjain nggak? Hah? Itu yang sopan. Aku mau sampean aja nggak pernah bantuin aku kok. Nah itu yang udah agak ekstrim dikit. Yang agak naik lagi dikit, males bro. Kenapa? Ya males aja. Loh ini kan tugas, ya males aja karena sampai ada minta. Kalau enggak, yang paling rendah tadi. Oke siap, aman katanya. Tapi nggak dikerjain. Ya namanya boykot. Ya ini namanya boykot. Ini Pak, dua tugas seorang manajer apa Pak? Satu, meeting. Dua, ya, atau build relationship atau membangun hubungan dengan selevel, ya dengan selevel, sesama, ya sesama teman gini. Karena nanti Anda kalau sesama kepala plan ini kan akan diskusi di sana gimana. Gitu. Nanti kalau kita nggak punya hubungan yang baik, dijawabnya apa? Iya, waktu itu baru minta tolong, giliran nggak butuh, enak-enak, diem aja. Saya Pak, ada pernah memimpin satu organisasi, di beberapa organisasi ya, kalau tadi ngeliat CV saya ya, saya ada pernah mimpin jadi Ketua Umum MES Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta Barat, itu jadi yang paling tingginya. Sekarang di Sekretaris Jenderal MES Wilayah Jakarta. Lalu ada lagi di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, jadi wakil ketua di level pusat. Ya. Dan yang dipimpin Pak di organisasi-organisasi ini adalah orang-orang yang satu level. Ya, satu level itu apa? Mereka pengusaha-pengusaha semuanya. Dan pemerintah mereka itu nggak bisa Pak, semacam ini Pak, nggak bisa. Mintanya ya kayak rekan kerja. Iya, horizontal. Walaupun dia katanya ada di bawah kita, tetap horizontal. Ya, tetap gimana caranya orang ini ketika kita minta dia mau. Ya, mau melakukan, mau keluar uang, mau keluar waktu, tenaga, segala macam. Ya, lancar-lancar aja. Karena apa? Ya tadi menundukkan ego sendiri dulu. Mau nggak memintanya dengan cara yang baik gitu kan. Lalu membangun hubungan. Bangun hubungannya itu ya ngobrol tadi ya, ngecapruk, ngegosip, salah satunya tuh ngopi bareng, traktir temen, uang keluar, ketawa ketiwi, nggak nggak ada juntrungannya lah ya. Tapi ketika saya minta, mereka jalan. Nah ini nih memimpin rekan kerja. Yang berikutnya, siapa yang dipimpin Pak? Bisa nggak memimpin atasan? Gimana caranya? Menyampaikan lapangan pada pimpinan. Oh. Saya pernah kerja di satu buah perusahaan otomotif, ya otomotif, pabrikan Jepang. Kita supply ke Toyota, Suzuki, BMW, Mercy gitu ya, produk-produk kita tuh. Punya waktu itu saya supervisor Pak, atasan saya manajer, atasannya lagi langsung direktur. Jadi manajer HR langsung direktur operasional pada waktu itu. Menurut saya supervisor atau section head pada waktu itu.
Toksiknya bukan kepalang. Toksiknya bukan kepalang itu ada beberapa hal nanti yang saya ceritakan. Yang pertama, Bapak ada audit? Ada? Ada audit ya. Ya. Jadi audit nih. Ketika audit, saya konsul sama manajer saya. Pak, nanti begini ini nih Pak, HR begini, rekrutmen ini yang sudah kita lakukan, bla bla bla. Oke Pak, oke. Ya, tibalah audit Pak. Nah, ketika tiba audit, ditanyalah oleh direktur nih, yang namanya audit akan apa? Pertanyaan. Akan mempertanyakan. Pasti lolos semua? Mulus-mulus saja? Tidak. Enggak, pasti nyari kesalahan. Katanya kan begitu ya, atau nyari hal yang mau diimprove. Temuan. Nah, ketika temuan, yang terjadi apa? Atasan saya nih Pak, dengan tidak tanggung jawabnya dia bilang gini, kan dimarahin, oh kenapa ini begini, kenapa gini? Atasan saya ngelihat ke saya, terus bilang gini, loh, kok ini masih begini? Tadi ini sudah saya bilang nih, harusnya nggak begini Pak. Kalian kali jangan gitu lagi ya, diam aja. Di waktu itu Pak, diam aja. Ya. Manajer saya tuh begitu. Padahal sebelumnya Penyampaian. approve, ya. Oke, begitu ya caranya ya. Mengubah trik saya. Audit lagi 3 bulan kemudian, ya, dia approve, ya, tanda tangan. Ya, tanda tangan, approve, lalu sampai di presentasi program, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan begini, saya pakai namanya. Baik Pak, ini saya sudah diskusi dengan Pak Sianipar, dan hasilnya adalah ini, dan kami juga sudah diskusi Pak Sianipar juga udah approve tadi, saya selalu bawa tuh atasan saya. Pasti ada temuan lagi? Pasti. Dimarahin lagi? Pasti dimarahin lagi. Sama aja pasti dimarahin lagi, pasti ada temuan kan? Tapi pertanyaannya, manajer saya bisa marahin saya lagi nggak? Enggak lagi, karena saya bawa terus dia. Ya. So, sejak itu Pak, manajer saya berubah. Ya, berubah, oh begini si Adang nih. Ya, cara mainnya. Ya, cara mainnya ya begitu, dia mau melempar tanggung jawab, saya mengikat tanggung jawab. Kalau bapak-bapak di sini ada presentasi, atasan bapak presentasi, bapak presentasi gitu ya, lalu atasan bapak menyalahkan sepenuhnya ke bapak. Apa yang terjadi pada diri kita Pak? Biasanya diam, lawan, atau Iya Pak. biasanya diam aja, gondok, habis itu nggak ngomong kan. Habis itu besoknya demotivasi, malas sama ini segala macam. Alih-alih kita punya followership, ngubah cara kita memimpin atasan supaya atasan mau tanggung jawab, kita malah ya udah gitu aja deh, malas deh. Nah, ini memimpin atasan. Memimpin atasan bisa dengan cara memberikan lewat nih Pak. Lanjut dikit ya. Iya Pak. Bisa dengan cara memberikan data yang tepat, data yang bagus. Atau kita pengen misalnya gini, saya pengen atasan saya itu memilih A ketimbang memilih B. Ya, apa yang perlu kita lakukan Pak kalau begitu? Nyiapin data, lalu argumen kenapa A ini lebih baik dibandingkan dengan yang B. Gitu ya. Nah, ini namanya memimpin atasan, mempengaruhi atasan. So Pak, kalau misalnya ide kita ke atasan belum di-approve atau nggak di-approve, atau atasannya misalnya dibilangnya nggak suka sama kita, ya itu mungkin ya asumsi juga ya, maka cari cara gimana caranya supaya atasan kita approve. Dengan cara apa? Kasih argumen, belajar, ya, cari info sana sini, atau mau nggak mau ya deketin atasan supaya apa yang kita minta itu di-approve. Meskipun demikian, hal ini akan banyak orang yang bilang, kalau kita berhasil Pak ya, akan banyak orang yang bilang apa? Kita adalah penjilat. Gitu kan? Iya. Biasanya nih ya. Dan kita malas tuh, dibilang penjilat itu malas. Padahal apa bedanya menjilat dengan memimpin atasan? Apa bedanya tuh? Sehingga kita tahu nih, saya sedang memimpin atasan saya, atau saya sedang menjilat atasan saya. Apa bedanya Pak?
Apa? Lebih kasar kata-katanya. Ya, perilakunya beda apa enggak? Beda. Kalau menjilat Pak, apapun yang dibilang atasan lalu kita bilang, wah bagus Pak, keren, hebat, canggih, bla bla bla. Tapi tidak deliver apa yang dia minta, kita sedang menjilat. Itu ya Pak ya, bedanya nih Pak. Tapi Pak, kita mendekati atasan, berargumen Pak, nggak selalu setuju Pak, tapi kita deketin nih Pak, kita belajar tentang emosinya, nongkrong gitu ya. Ya, lalu kita pengaruhi, oh dia cara berpikirnya begini, kita pengaruhi, atasan suka sama kita karena hasil kerja kita, maka nggak bisa itu disebut penjilat. Itu namanya memimpin atasan. Walaupun demikian Bapak bilang, saya sedang mempengaruhi atasan saya, tetap Bapak perlu terima kalau ada rekan Bapak yang bilang Bapak penjilat. Pertanyaannya, mau didengerin atau enggak? Kalau saya sih enggak. Saya pernah ada cerita di satu lagi nih Pak. Saya udah manajer waktu itu. Training manager di salah satu perusahaan retail. Ada direktur, ya direktur operasional. Training saya tidak akan jalan kalau dia nggak approve. Karena di bagian operation kan. Jadi supply chain, gudang, penjualan ini ada di bawah dia semua. Terus teman bilang begini, wah, lu hebat Dang, kalau lu bisa ini pengaruhin Pak Fahmi, yang lain aja keluar gara-gara dia. Jadi yang sebelum saya itu keluar gara-gara program nggak di-approve dan konflik dengan si direktur operasional ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi pertama-tama yang saya lakukan adalah ngintip ruangannya nih Pak. Wah, di ruangannya ada dia lagi Aikido Pak, Aikido dengan gurunya. Ada foto ya lagi begini gitu kan. Terus ada Kendo ya. Pertama saya masuk Pak, masuk. Wah, Bapak Aikido ya Pak? Iya, kenapa emang? Wah enggak Pak, saya itu punya silat Pak, silatnya silat Cimande namanya. Nah silat Cimande itu Pak, kalau saya lihat-lihat itu mirip Aikido Pak. Gimana gitu. Nah, kalau ini namanya kelit besar. Di Cimande itu ada namanya kelit besar, ada namanya kelit kecil. Kelit besar itu kalau orang mukul dari sana, ya begini Pak, ya, lalu dibuang. Ini namanya kelit besar. Kalau kelit kecil, ya, dia begini, ditangkap, lalu dia ditarik. Gitu. Itu namanya kelit kecil, gitu kan. Berdiri dia, datengin kan ruangnya agak gede ya, segini nih. Di situ meja, di sini sofa biasanya tuh. Nah di sini, ini Aikido itu namanya ini. Wah, pokoknya dibanting-banting lah. Sampai mikir nih kerja gini-gini amat. Hah? Sampai harus dibanding-banding. Udah, habis itu ngobrol. Ya, ngobrol. Berikutnya datang udah bawa proposal, Pak. Udah ketika kita nongol udah, Dang sini. Apa itu? Udah bawa proposal gini. Judulnya udah ada kan. Program training 2010 katanya. Apa itu? Enggak Pak, ini saya mau bikin training aja supaya supply chain-nya lebih kompeten. Apa yang perlu gue bantu katanya? Oh ini ya Pak, tanda tangan aja Pak di sini Pak. Emang berapa orang yang mau training? Rata-rata supervisor ke atas ya ngobrol gitu. Tanda tangan gitu. Selesai udah. Gitu. Lalu teman saya yang tadi bilang jago lo kalau bisa dapat approval dari si bos gitu kan. Dia bilang apa? Hebat lo ngejilatnya ya. Hebat ngejilatnya gitu. Saya termasuk ngejilat atau bukan? Enggak, berstrategi namanya. Ya, jadi naif kita Pak, kalau mau kosong-kosong di organisasi, dimanapun lah gitu ya, untuk tidak mempengaruhi orang dengan cara pendekatan. Ya, dan Bapak lebih paham itu. Kalau mau ini perlu dekat dengan atau mendeliver apa yang diminta oleh si orang yang punya wewenang, gitu ya. Oke, jam 5.15.
Gimana Bu Vita? Stop kita? Lewat? Kita akan break Pak sampai dengan jam 7, pas. Jam 7 masuk lagi ke sini dan kita akan belajar banyak hal lagi. Ruangan nanti akan kita ubah dan akan ada banyak simulasi. Itu aja Pak, demikian. Hakasis. Hakasis. Kasih tepuk tangan untuk kita semua Pak. Monggo, lanjut. Oke, baik, terima kasih Coach Adam untuk Bapak Kepala Plan. Hari ini sudah dicukupkan waktunya untuk dari rapat sama training pembukaan dari Coach Adam. Istirahat dulu dari jam 5 sampai jam 7. Mungkin laptopnya bisa dibawa semua.